Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang 9 tanda gereja yang sehat. Bapak Ibu Saudara, kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang salah satu tanda yang utama ya. Kalau satu tanda ini dilakukan, maka yang lain boleh diabaikan, Bapak Ibu Saudara, yaitu apakah itu khotbah eksposisi. Nah, jadi selama ini kita mendengar khotbahnya bentuk eksposisi. Memang rasanya berat. Ya, jadi jemaat kadang berkata, kok berat ya Pak, kok memikirkan bagian firman Tuhan, ayat firman Tuhan sampai detail seperti itu ya, dalam seperti itu. Ya memang nyatanya Alkitab seperti itu Bapak Ibu. Ada orang yang berkata sulit, betul memang sulit gitu ya. Tapi bukan berarti seringkali saya mengatakan bukan berarti tidak bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari. Jadi kemarin tanda yang pertama, kalau gereja itu khotbahnya eksposisi. Nah, seperti hari Selasa kita ada kelas Bible Study itu kan eksposisi Bapak Ibu ya. Per perikop lebih sempit lagi, per pasal ya, terus per ayat. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Nah, hari ini yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa? Teologi Alkitabiah. Apa maksudnya teologi Alkitabiah? Kalau Bapak Ibu lihat di situ, bahwa semua ajaran atau doktrin itu berdasarkan kepada kebenaran Alkitab. Jadi intinya, apa yang dikatakan Alkitab, itulah yang diajarkan dan dikhotbahkan. Nah, ini penting ya. Apa yang dikatakan Alkitab, itulah yang diajarkan dan dikhotbahkan. Terutama bila berbicara tentang, nah ini Bapak Ibu, ajaran-ajaran yang mendasar, ya pelajaran dasar, gitu ya, doktrin dasar. Nah kalau di gereja lain itu ada istilah katekisasi. Jadi mau jadi jemaat itu harus ngikut kelas katekisasi. Kalau kita sekolah minggu, apalah namanya. Tapi intinya adalah pelajaran-pelajaran dasar. Jadi tentang Allah, siapa Allah, Kristus siapa, lalu Roh Kudus bagaimana diselamatkan, lalu dosa, ya hidup dalam pertobatan dan lain sebagainya. Nah itu semua pelajaran dasar. Nah itu penting Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat harus mengkhotbahkan ya ajaran teologi yang Alkitabiah. Nah bagian yang kedua ini buku 9 tanda gereja yang sehat itu menyoroti tentang Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi kita menyembah Allah. Allah yang bagaimana? Ya, Allah yang seperti apa, Saudara? Ingat pengakuan iman rasuli kita yang pertama, apa yang kau percayai tentang Allah? Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi ya, pencipta langit dan bumi. Jadi Allah Alkitab, Allah yang kita percayai adalah Allah yang menciptakan, saudara, ya, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Nah, kalau di Alkitab, nah ini yang membedakan dengan yang lain, Bapak Ibu, Allah Alkitab adalah Allah Tritunggal, ya. Oke, jadi yang pertama, Allah yang seperti apa? Kalau saudara lihat, Allah yang menciptakan. Memulai dari mana Alkitab memulai? Kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan dunia dan menciptakan suatu umat yang khusus di dalam dunia. Dimulai dari pemanggilan Abraham. Jadi ada dua hal, menciptakan dunia dengan segala isinya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, menciptakan suatu umat. Nah, dimulai dari PL, kalau mundur lagi sebelum Abraham, ya Nuh dengan sisi keluarganya itu yang dipilih duluan. Ya kan? Yang dipilih duluan, saudara-saudara. Lalu setelah itu lebih mengerucut lagi, yaitu keturunan Sem. Lalu dari Sem itulah muncullah Abraham, Bapak Ibu. Ya, lalu dari Abraham ada Ismail, ada Ishak. Nah, dari dua anaknya ini tersebar bangsa-bangsa. Lalu dari Ishak, kalau kita lihat, saudara, ya ceritanya sampai menurunkan Mesias Kristus, saudara. Lalu klimaksnya apa? Tuhan menciptakan suatu umat yang kudus yang disebut dengan gereja. Saya dan saudara. Kita sudah belajar kitab Galatia, maka kita ini walaupun secara jasmani bukan keturunan Abraham, secara fisik bukan keturunan Abraham, tapi saudara karena kita percaya kepada Kristus, nah akhirnya kita ini terhisap menjadi keturunan Abraham.
Nah, berkatnya apa? Kalau orang Israel berkatnya secara fisik, saudara, tanah ya, Kanaan, ya berkat-berkat yang lain. Tapi saya dan saudara yang adalah keturunan Abraham secara rohani, ya terhisap karena kita percaya kepada Kristus, maka kita dapat berkat apa? Keselamatan, ya berkat keselamatan. Nah, itu yang kita lihat Allah Alkitab. Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Lalu yang kedua, dia menciptakan suatu umat yang kudus, dan dalam konteks sekarang Tuhan menciptakan gereja, Bapak Ibu, orang-orang yang percaya. Nah, itu bagian yang pertama, Allah yang menciptakan sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Nah, nanti kalau materi ini selesai, saya berpikir kita akan bahas tentang pengakuan iman rasuli, Bapak Ibu, satu-satu ya. Kalau ini selesai. Nah, yang berikutnya supaya kita semua memahami lagi bahwa Allah Alkitab adalah Allah yang Tritunggal. Jadi satu memiliki tiga pribadi. Seperti apa? Nah, coba kita lihat di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu. Yang ada di Alkitab, Kejadian pasal yang ke-18. Nah, ini yang jelas ya, Bapak Ibu ya. Saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika Abraham mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Di Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah muncul ya, pada mulanya Allah. Nah, itu bentuknya jamak, saudara. Tapi di pasal 18 ini jelas. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ada berapa Tuhan, saudara? 1. Ya kan? Kalau kita ngomong 3, bunyinya harusnya kemudian Tuhan, 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 kan gitu. Tapi di situ 1 dikatakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu ketika Abraham mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang berdiri. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat Allah Alkitab adalah Allah yang Tritunggal. Nah, seperti itu. Jadi satu esensi ya, yaitu Allah, tapi di dalamnya ada 3 pribadi. Nah, masing-masing pribadi itu adalah Allah. Nah, secara apa? Singkat seperti itu. Makanya kita lihat Bapak Ibu di dalam gambar ini ya, pribadinya itu berbeda. Jadi kita nggak boleh ngomong pribadinya sama. Ya, kalau kemarin itu saya ungkapkan isu saudara, apa itu? Allah menciptakan terang. Nah, terang itu siapa? Yohanes 8 ayat 12. Yesus. Wah, ini kacau ini Bapak Ibu ya. Yang kemarin sedikit saya sudah sampaikan, siapa terang itu? Yesus. Akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia memperoleh terang hidup. Itu kan makna figuratif, itu kan perumpamaan, saudara. Tapi di Kejadian pasal 1, Allah menciptakan terang, itu ya terang yang sesungguhnya. Nah, jadi orang ini kok bisa mengatakan kalau begitu Yesus adalah ciptaan yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Loh, bukan. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, Bapak Ibu, Yesus ya, Bapa dengan Roh Kudus ya sederajat, sama-sama pencipta, bukan ciptaan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapa adalah Allah, Yesus, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, ini secara sederhana bahasa Indonesianya seperti ini. Nah, jadi Allah Alkitab adalah Allah yang mencipta langit bumi dengan segala isinya, dan yang kedua menciptakan umat yang kudus. Kalau PL dimulai dari Noah, Abraham, bangsa Israel, lalu dalam perjanjian baru dia menciptakan gereja. Itu ya. Lalu yang kedua, Allah yang menciptakan adalah Allah yang Tritunggal, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini keunikannya dibanding dengan pemahaman Allah yang lain. Nah, lalu yang kedua, Allah Alkitab adalah Allah yang kudus. Ya, Alkitab juga dengan jelas menyampaikan gairah Allah akan kekudusan. Allah Alkitab adalah Allah yang kudus. Makanya berkata di kitab Imamat, Tuhan berkata di kitab Petrus, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu ya, itu perintah. Jadi secara status, kita yang tadinya orang berdosa, lalu kita menjadi orang yang kudus, dijadikan orang kudus. Kita orang yang tidak benar, ketika percaya Yesus, kita dijadikan orang benar, saudara. Ya, secara status.
Lalu yang kedua, jangan lupa ada kekudusan yang harus dialami setiap orang percaya ketika dia hidup di dunia, yaitu terus-menerus menguduskan dirinya dengan hidup semakin kudus, semakin benar, Bapak Ibu. Nah, itu pengudusan yang progresif. Ya, yang kedua yang kita jalani. Kalau secara status sudah nggak perlu lagi karena Tuhan yang menguduskan kita. Nah, nanti ada kekudusan yang ketiga ketika kita sudah bersama dengan Tuhan di surga. Nah, itu ya. Jadi besok kita akan menuju ke sana. Saudara, itu kekudusan yang ultimat ya, kekudusan yang benar-benar agung yang ada di sana, saudara. Tapi yang kedua, perintah Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang kudus. Nah, itu yang kedua. Lalu yang berikutnya kita lihat, gairah bagi kekudusan menimbulkan suatu masalah ketika dia mencari suatu hubungan dengan kita. Nah, ini diingatkan dengan peristiwa ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kalau Bapak Ibu lihat, Allah itu kudus, tapi manusia sudah tercemar. Manusia sudah berdosa. Lalu bagaimana solusinya untuk mendekatkan yang cemar ya dengan yang kudus, yang tidak benar dengan sang kebenaran itu? Makanya kita bisa belajar di sini, Bapak Ibu, ya. Sebab bukannya menjadi kudus kita manusia berdosa, namun kita dipanggil untuk memiliki hubungan dengan Allah yang kudus. Nah, jadi melalui apa? Penebusan, pendamaian, dan pembenaran. Penebusan di Kejadian pasal 3, di situ diperlihatkan Allah memberi manusia pakaian dengan kulit binatang. Nah, jangan berpikir soal pakaiannya dulu, Bapak Ibu. Tapi apa yang Allah kerjakan dengan binatang itu, saudara. Ya, sebelum binatang dikuliti, lalu kulitnya diambil jadi pakaian, kan harus dikorbankan, Bapak Ibu. Harus disembelih, darahnya harus dicurahkan. Nah, itu yang kita lihat solusi yang Tuhan berikan kepada manusia berdosa, saudara. Adam dan Hawa. Jadi mengalami yang namanya penebusan. Harus ditebus dulu, barulah menjadi secara status orang yang benar, orang yang dikuduskan, Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu sekaligus bukan hanya ditebus, saudara, tapi juga didamaikan. Yang tadinya manusia dengan Allah bermusuhan, ya, lalu melalui darah binatang di dalam konteks perjanjian lama, umat Tuhan berdamai dengan Tuhan. Lalu dalam konteks perjanjian baru melalui darah Yesus, kita boleh mendapatkan keberanian untuk menghampiri Allah yang kudus. Ya, kalau dalam perjanjian lama masih perlu imam-imam untuk membawa umat Tuhan ya dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kalau dalam konteks perjanjian baru melalui darah Kristus. Jadi kita ini langsung 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam yang berkerajaan. Terjemahan lain mengatakan seperti itu. Jadi nggak perlu imam-imam orang-orang, saudara, ya seperti imam-imam dalam perjanjian lama. Karena kita secara rohani di mata Tuhan, kita bagaikan imam. Jadi punya akses langsung menghubungi ya Tuhan di surga. Jadi secara status kita sudah ditebus, kita sudah didamaikan, bahkan kita sudah dibenarkan. Jadi punya akses langsung untuk menjumpai Allah yang kudus itu, Allah yang benar, saudara, Allah yang suci itu. Nah, itu yang dikatakan Alkitab. Jadi yang kedua yang kita lihat di situ, Allah Alkitab adalah Allah yang kudus. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu. Allah Alkitab adalah Allah yang setia. Kalau Bapak Ibu lihat ya, Allah adalah Allah pencipta, Allah yang kudus, dan dia adalah Allah yang setia. Nah, kita ingat satu ayat ya, 2 Timotius 3 ayat 13. Di situ dikatakan apa? Jika kita tidak setia, dia, yaitu Allah, tetap setia. Karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, kita lihat Filipi pasal 2. Kesetiaannya dibuktikan apa? Taat, setia, sampai mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, kita boleh belajar Allah yang setia seperti itu. Jadi bukan hanya setia memelihara, setia menolong, ya, setia menopang, setia memberkati. Nah, Bapak Ibu, itu sisi yang lainnya. Tapi sisi berikutnya kalau kita lihat, Allah adalah Allah yang setia. Karena apa? Dia tidak dapat memungkiri dirinya atau menyangkali dirinya. Karena dia sudah buktikan di atas kayu salib bahwa dia adalah Allah yang setia.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita merenungkan bagian ini, siapakah kita yang kadang-kadang kita ini tidak setia, bahkan kurang setia, saudara. Nah, saya berharap melalui kelas, melalui ibadah, melalui kondisi sulit, kita boleh diingatkan kembali kepada Allah yang setia, dan kita boleh tetap setia kepadanya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, kalau kita lihat, Allah Alkitab adalah Allah yang bukan hanya setia, dia adalah Allah yang mengasihi. Nah, kalau kita lihat, yang erat terkait dengan gagasan kesetiaan Allah adalah fakta bahwa dia adalah Allah kasih, Bapak Ibu, ya, yang memiliki kasih yang istimewa bagi umat perjanjiannya. Maka bagaimanakah Tuhan dapat mengampuni kesalahan tetapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman? Nah, ini bukti dia mengasihi, dia juga adil. Ketika dia mengasihi, dia tidak menghukum, Bapak Ibu, ya, dia membebaskan istilahnya. Lalu dengan cara apa? Kalau dia hanya sekedar mengasihi tapi tidak menghukum orang yang bersalah, Bapak Ibu, ini mengasihi yang tidak adil. Nah, ini yang dipegang oleh saksi Yehova, kan? Jadi Allah itu kasih, bagaimana dia menciptakan neraka? Nggak mungkin. Kita sudah belajar ya, terutama Senin kemarin, Bapak Ibu. Kalau Allah itu baik, kalau Allah itu kasih, mengapa dia menciptakan neraka? Ya, kalau hanya dipotong Allah itu kasih, ya, berarti nggak usah ada neraka. Lalu orang berdosa pun, saudara, nggak usah masuk neraka. Orang jahat nggak usah dihukum. Nah, ini Allah adalah kasih yang seperti apa, saudara? Allah adalah kasih bukan menurut Alkitab, tapi menurut pemikirannya orang-orang itu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat Allah Alkitab, dia adalah Allah yang mengasihi, tapi juga Allah yang adil. Nah, seharusnya saya dan saudara yang tadinya orang berdosa, diampuni kesalahan kita. Tapi konsekuensi dosa, harusnya saya dan saudara yang menanggungnya, kan? Tapi kenapa dosa warisan itu tidak ditangguhkan kepada kita? Karena jawabannya tentu saja ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, untuk masalah yang satu ini, saudara, kita orang berdosa dikasihi, lalu seharusnya hukuman dosa warisan itu ditimpakan kepada kita, karena saya dan saudara sudah percaya kepada Tuhan, ya, akhirnya dosa itu ditimpakan kepada Kristus. Itu yang dikatakan Alkitab. Makanya di atas kayu salib, dia berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena ayat Alkitab mengatakan Yesus itu dibuat berdosa. Jadi dosa seisi dunia itu ya ditimpakan kepada dia. Saudara. Jadi ketika Allah meninggalkan, ya itu gambarannya ya Bapak Ibu ya, maka Allah bukan melihat seorang anak Allah di situ yang kudus, saudara, tapi Allah Bapa melihat pribadi Kristus, pribadi yang berdosa. Bukan dosanya dia, memang dia tanpa dosa, tapi dosa saya, dosa saudara. Nah, itu bukti keadilan Allah. Tetap dia adil, saudara. Karena ada apa istilahnya? Objek lain yang dikorbankan, saudara. Dan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi Allah Alkitab adalah Allah yang mengasihi dan sekaligus Allah yang adil. Jadi tidak melepaskan orang-orang yang seharusnya dihukum, saudara ya. Konsekuensi dosa tetap ada, itu harus ditanggung. Tapi bersyukur Bapak Ibu, bukan kita yang menanggungnya, tapi Kristus yang menanggungnya. Nah, itu dosa warisan. Yang kedua ada dosa perbuatan. Nah, kalau dosa perbuatan, Bapak Ibu, konsekuensinya ya kita yang menanggung. Ya, kita yang menanggung. Nah, saya kasih kesaksian, saudara. Suami istri sudah tua sebenarnya, sudah oma opa, ya Ibu ya. Tapi sepanjang pernikahan berapa puluh tahun terakhir kalau nggak salah ya, sekitar di atas 10 tahun Bapak Ibu, suami istri ini nggak pernah rukun Bapak Ibu, ya nggak pernah rukun. Jadi kalau duduk itu bisa berjauhan. Jadi kalau ditanya, loh Om kok nggak deket sama tante ya, senyum aja jawabannya. Lalu istrinya juga ditanya, loh tante kok nggak deket sama suaminya, kok menjauh ya. Padahal ini kan harusnya situasi yang mendekatkan. Senyum gitu aja Bapak Ibu. Itu waktu saya ketemu beberapa tahun yang lalu. Tapi Bapak Ibu, kita lihat ya. Akibatnya itu ya memang kacau Bapak Ibu ya. Sendiri-sendiri. Bahkan tinggalnya pun juga berpisah luar kota Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu lihat ya. Allah itu memang kasih. Allah itu juga adil. Maksudnya sudah tua, sakit-sakitan. Terus gimana nih solusinya?
Akhirnya memang anaknya yang merawat ya, oke, memang itu konsekuensinya. Tapi Bapak Ibu, kedua orang ini suami istri akhirnya merasakan, loh ini kok penderita ya. Kita mesti perlu orang dan lain sebagainya. Anak sudah menikah, berjauhan luar kota. Bagaimana? Loh Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kira-kira ya setahun terakhir, ya 6 bulan terakhir Bapak Ibu. Jadi dekat. Bapak Ibu, jadi dekat. Jadi akhirnya saya ini berpikir, loh ini karena masalah ya, Tuhan bisa mendekatkan hubungan yang retak itu. Bapak Ibu. Akhirnya yang laki suaminya cuci darah, siapa yang ngantar? Ya istrinya. Lalu istrinya, saudara, masalah di mana? Masalah kakinya yang lemah. Jadi yang dorong siapa? Jadinya suaminya. Nah, akhirnya kita ini berpikir, iya, Tuhan itu benar-benar mengasihi ya, hubungannya retak suami istri. Sudah oma opa loh Bapak Ibu. Ya, diomongin anaknya juga nggak didengar, diomongin saudaranya juga nggak didengar. Wong sudah tua. Tapi apa yang terjadi, saudara? Justru melalui peristiwa yang seperti itu Tuhan bisa mendekatkan. Ya, nggak masuk akal ya Bapak Ibu ya. Aneh gitu loh, saudara. Nah, akhirnya apa? Saling membutuhkan. Ya sudah tua, akhirnya ke rumah sakit ya pergi berdua, gantian. Yang ini ngantar cuci darah, yang ini ngantar ke bagian dokter tulang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Allah Alkitab adalah Allah yang mengasihi. Walaupun hubungan sudah retak, saudara ya, sudah seperti yang nggak mungkin dikembalikan, tapi karena Allah mengasihi kepada orang yang percaya kepadanya melalui peristiwa apapun, saudara, itu bisa disatukan, bisa dikerjakan, akhirnya menjadi kembali hubungannya harmonis. Nah, Bapak Ibu, dia juga adil. Konsekuensinya apa? Perbuatannya. Ya, suami istri harinya bersatu tapi berpisah, ya tanggung sendiri, saudara. Tapi Allah tetap baik. Dan keduanya ini bersyukur melalui hal yang tidak enak, saudara, bisa disatukan kembali. Jadi Bapak Ibu, itulah Alkitab yang berkarya terus dalam hidup kita seperti itu. Ya, dia adalah satu-satunya yang meskipun tidak bersalah dalam dirinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, Kristus ya, menanggung kesalahan kita dan dihukum bagi kita. Tadi yang sudah saya jelaskan, Allah Alkitab adalah Allah yang mengasihi secara ajaib. Itu yang kita percaya, itu yang kita imani Bapak Ibu. Kepada Kristus yang tidak berdosa telah dibuat menjadi berdosa karena kita. Lalu kita yang tadinya orang berdosa yang seharusnya dihukum, maka hukuman tidak ditimpakan kepada kita. Seolah-olah hukuman ditimpakan kepada Kristus. Itulah Allah Alkitab. Lalu yang kelima, Bapak Ibu. Allah Alkitab adalah Allah yang berdaulat. Nah, di dalam gereja yang sehat, maka Allah yang seperti inilah yang harus dikhotbahkan, yang harus disampaikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat di dalam doa Bapa kami, berdaulatnya seperti apa. Doa Yesus ya, yang diajarkan pada para muridnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi biarlah sesuai dengan kehendak Allah yang ultimat, kehendak Allah yang berdaulat, saudara. Nah, dia memberi contoh bukan sekedar berdoa, yaitu waktu dia berdoa di taman Getsemani, Bapak Ibu. Ya, Matius, Markus, Lukas mencatat dia selalu berkata, bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Apakah itu peristiwa penderitaan, peristiwa penyaliban, Bapak Ibu ya, peristiwa kematian yang mengerikan seperti itu? Dia berdoa, jikalau sekiranya mungkin biarlah ya kemanusiaan berkata, dijauhkanlah hukuman yang mengerikan, hal-hal yang tidak enak. Tapi bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Bapa kehendaki. Nah, artinya apa? Itu menunjukkan bahwa Tuhan, ya Bapa, saudara-saudara, Allah Alkitab adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Dalam hal apapun, Bapak Ibu. Sampai-sampai digambarkan Yesus ketika dia mengajar murid-muridnya apa? Dan rambut di kepalamu jatuh satu helai, saudara, ya, itu kehendak Bapamu. Sampai digambarkan seperti itu. Nah, artinya apa? Bukan secara fisik rambut kita rontok itu kehendak Tuhan ya, bukan. Tapi artinya hal yang sepele, hal yang sangat kecil, Bapak Ibu, yang kita remehkan, ternyata itu semua ada di dalam kendali, ada di dalam kemahakuasaan dari Allah, Alkitab, Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita renungkan, Bapak Ibu, dalam
melihat ya tanda gereja yang sehat. Kalau yang pertama khotbah eksposisi, lalu yang kedua harus menjelaskan teologi ya yang alkitabiah, ajaran yang alkitabiah khususnya tentang Allah, yaitu Allah yang tadi Allah yang mencipta, ya Allah yang mengasihi, Allah yang adil, Allah yang benar, saudara ya, Allah yang setia.